Baik, untuk tutorial pengerjaan soal nomor satu menggunakan SPSS, langkah pertama itu kita bisa menginputkan nama variabel yang akan dianalisis. Caranya adalah kita bisa mengklik tab variabel view. Nah, kemudian di kolom name ini kita bisa menuliskan nama variabel. Nah, misalnya di sini akan digunakan nama variabel jumlah yang menunjukkan jumlah cacat tiap-tiap mobil. Kemudian variabel jenis. Nah, untuk variabel jenis ini kita bisa menambahkan values dengan mengklik ini, kemudian kita bisa mengklik eh, tanda titik tiga. Nah, kemudian tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita bisa menambahkan value satu untuk mobil A, kemudian value 2 untuk mobil B, kemudian 3 itu untuk mobil C. Kemudian klik OK. Nah, setelah menginputkan nama variabel dan menambahkan values, kita bisa langsung saja menginputkan data sesuai dengan masing-masing variabel. Nah, langkahnya adalah kita bisa berpindah ke tab data view. Nah, selanjutnya kita bisa menginputkan data. Di sini akan diinputkan data untuk jumlah terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita bisa menginputkan data untuk variabel jenis. Di sini ini kan data 4 sampai 6 ini kan data dari mobil A, maka kita bisa mengisikan nilai satu di sini. Nah, selanjutnya data 5 sampai 4 ini itu kan merupakan data dari mobil B, maka kita bisa menginputkan nilai 2 di sini. Nah, selanjutnya data 8 sampai 5 ini itu kan merupakan data dari variabel, maaf, data dari mobil C. Nah, kita bisa menginputkan nilai 3 di sini. Nah, selanjutnya kita bisa menuju ke tahapan analisis. Caranya adalah mengklik tab Analyze, kemudian kita bisa menuju ke Compare Means and Proportions, kemudian kita bisa mengklik One Way ANOVA. Nah, kemudian akan muncul tab One Way ANOVA seperti ini. Nah, kita bisa memindahkan variabel jumlah ke kolom dependent list, kemudian variabel jenis ke kolom faktor. Selanjutnya kita bisa mengklik option dan menceklis pada homogeneity of variance test. Kemudian klik continue dan klik OK. Nah, selanjutnya akan muncul output seperti ini. Nah, dari uji ANOVA sendiri itu kan mengasumsikan bahwa varians kelompok itu sama atau homogen. Nah, untuk mengetahuinya, kita bisa melihat dari tabel test of homogeneity of variance pada bagian based on mean. Nah, dari output di sini kita bisa mengetahui bahwa Levenia statistik itu bernilai sebesar 0,479 dengan nilai signifikansi 0,631. Nah, nilai signifikansi ini bernilai lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 yang menunjukkan bahwa varians dari kelompok itu sama atau homogen. Nah, hasil ini itu mendukung validitas penggunaan analisis varians atau ANOVA yang mengasumsikan bahwa kesamaan varians antar kelompok. Nah, setelah diketahui varians kelompok itu homogen atau tidak, selanjutnya kita bisa menuju ke tabel ANOVA ini untuk mengetahui adanya perbedaan atau tidak rata-rata banyaknya bagian yang cacat untuk ketiga tipe mobil. Nah, di sini kita bisa melihat untuk between groups memiliki nilai F statistik sebesar 8,492 dengan nilai signifikansinya 0,005 yang bernilai lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 yang menunjukkan
bahwa terdapat perbedaan rata-rata banyaknya bagian yang cacat untuk ketiga tipe mobil atau rata-rata banyaknya bagian yang cacat untuk ketiga mobil itu tidak sama seperti itu. Baik, selanjutnya adalah tutorial untuk pengerjaan soal nomor 2. Nah, untuk pengerjaan soal nomor 2 itu bisa kita awali dengan pembentukan hipotesis. Jadi di sini kita bentuk hipotesis nol dan hipotesis alternatif atau hipotesis satu. Di mana hipotesis nolnya itu adalah mu lebih dari sama dengan 70 atau umur rata-rata susu tidak kurang dari 70 jam. Sedangkan hipotesis satunya adalah mu kurang dari 70 atau umur rata-rata susu kurang dari 70 jam. Nah, di sini kita menggunakan uji T untuk satu sampel. Dikarenakan dalam soal ini hanya standar deviasi sampel yang diketahui, sedangkan standar deviasi populasi itu tidak diketahui. Nah, uji T itu memang dirancang untuk digunakan dalam situasi di mana standar deviasi populasi tidak diketahui, dan kita harus memperkirakan standar deviasi tersebut menggunakan data sampel. Nah, untuk rumusnya sendiri, ini ada T sama dengan X bar dikurangi mu, dibagi dengan S dibagi dengan akar dari N, di mana X bar ini bernilai sebesar 72, kemudian dikurangi dengan mu atau nilai yang diberikan dalam soal, yaitu sebesar 70, kemudian dibagi dengan S itu merupakan standar deviasi sebesar 50, dan dibagi dengan N, yaitu jumlah banyaknya sampel sebesar 40. Dan diperoleh hasil bahwa min 2 dibagi 7,906 dan menghasilkan nilai T statistik sebesar minus 0,253. Nah, untuk uji satu arah dengan tingkat signifikasi sebesar 0,05 dan derajat kebebasan, di sini derajat kebebasan itu dihitung dengan rumus N-1, yaitu 50 dikurangi 1 itu sebesar 49. Nah, kita dapat melihat nilai kritis T dari tabel distribusi T. Nah, nilai kritis untuk T dengan tingkat signifikasi 0,05 atau 5% dan dengan derajat kebebasan sebanyak 49 itu adalah sekitar 1,67655. Nah, daerah penolakannya itu adalah tolak H0 jika nilai T hitung mutlak itu bernilai lebih besar dari T tabel atau jika nilai T hitung bernilai kurang dari minus T tabel. Nah, karena di sini nilai T hitung yaitu sebesar minus 0,253 bernilai lebih besar dari minus T tabel yaitu sebesar minus 1,67655, maka keputusan yang diambil adalah menolak hipotesis nol yang menunjukkan bahwa umur rata-rata susu itu tidak kurang dari 70 jam atau anggapan yang diberikan di soal itu tidak benar seperti itu.